Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Edo dari kelas PMT 6B akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran. Mari kita simak bersama. Multi secara etimologis berasal dari kata multi, yang berarti banyak atau jamak, dan media yang berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi. Makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kemudian, makna multimedia setelah tahun 1980 yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Kemudian kita masuk kepada komponen multimedia. Yang pertama yaitu teks, yaitu digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, menu, label, caption, dan lain-lain. Yang kedua, grafis, foto, dan gambar. Digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Yang ketiga, audio, yaitu berupa suara manusia atau narasi, suara binatang atau benda lain, musik, dan efek suara yang digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar. Kemudian yang keempat yaitu video. Video atau rekaman kejadian peristiwa atau proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai suara. Yang kelima, animasi, yaitu rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu yang dapat membantu peserta didik memahami dan mencerna topik pembelajaran yang kompleks dan abstrak. Nah, selanjutnya manfaat multimedia. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang ketiga, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang keempat, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya, pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia, yaitu ada dua macam. Yang pertama, multimedia linear, yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, multimedia interaktif, yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia interaktif ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, multimedia interaktif non-linear, di mana memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak, untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Kemudian yang kedua yaitu multimedia interaktif hierarki, yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya karakteristik multimedia interaktif, yaitu bersifat mandiri dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Kemudian, harus memberi kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Selanjutnya dari segi konten, desain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Kemudian dapat mengakomodasi
cara belajar yang berbeda-beda, sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Dan selanjutnya, interaktivitas memberikan kesempatan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Nah, selanjutnya strategi penyajian multimedia interaktif, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, drills, yaitu berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Biasanya adalah matematika dan bahasa asing atau vocabulary. Yang kedua yaitu tutorials. Mata pelajaran dalam sub-topik disajikan lebih dahulu, kemudian diberikan soal latihan. Yang ketiga, simulasi, yaitu suatu model atau penyederhanaan dari situasi, objek atau kejadian sesungguhnya, yang mana siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian sesungguhnya. Dan yang keempat yaitu games. Games yang digunakan tentu yang bersifat edukatif, seperti adventure, quiz, dan lain-lain, yang memiliki aturan atau petunjuk, tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan punishment. Nah, selanjutnya level interaktivitas. Pengertian multimedia pembelajaran interaktif atau selanjutnya yang disebut MPI adalah suatu program pembelajaran yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu, dan sinergi dengan bantuan perangkat komputer atau sejenisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna dapat secara aktif berinteraksi dengan program. Level interaktivitas suatu MPI menunjukkan seberapa aktif pengguna dalam berinteraksi dengan program. Tingkatan interaktivitas dalam MPI dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, navigasi video atau audio adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Kemudian, navigasi halaman yaitu seperangkat tombol yang berfungsi mengeksplor halaman MPI, maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Kemudian, kontrol menu atau link adalah objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink. Sehingga apabila objek tersebut diklik, maka MPI akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Selanjutnya, kontrol animasi, yaitu seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Nah, selanjutnya hypermap adalah istilah hypermap menunjuk pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar. Sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dan area tertentu. Kemudian respon feedback, yaitu interaktivitas berupa respon-respon mekanisme aksi-reaksi dari suatu program yang interaktif. Selanjutnya, drag and drop adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Kemudian, kontrol simulasi berbeda dengan animasi, di mana pengguna hanya melakukan kontrol atau jalannya proses. Namun dalam simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Dan kemudian kontrol game, level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.